Ini artinya kompak nih. Kompak Bergabung dalam seniman gabungan Indonesia untuk mendukung Pak Ganjar dan Mahfud ya. Oke, mungkin boleh ceritakan apa mungkin alasan kuatnya mendukung Pak Ganjar dan Mahfud? Sebelumnya kan dulu Pak Jokowi banget nih, Om Roy. Ya, begini, kalau ini pribadi masing-masing. Ya. Mungkin jawaban Mas Hasan beda, jawaban Mas Dasi beda. Kalau saya percaya, pertama ada dua, alasan emosional dan alasan rasional. Alasan emosional saya dan Pak Ganjar tuh DNA-nya sama-sama Marheng. Kalau alasan rasionalnya adalah ketika kita memilih calon pemimpin, kita harus lihat 10 tahun yang lalu apa yang dia kerjakan, sekarang apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia pikirkan, dan gagasan apa yang dia akan lakukan. Saya melihatnya bahwa Pak Ganjar tanpa cacat celah. Dia sudah membuktikan dirinya bekerja dengan efisien, bukti-bukti mengatakan dia luar biasa di Jawa Tengah, waktu 2 kali, DPR 2 kali, artinya apa? Dia mumpuni. Dia punya jam terbang dalam penyusunan anggaran maupun eksekusinya, karena dia sebagai gubernur. Nah, saya percaya dan beliau masih muda, punya energi yang hebat. Tantangan Indonesia ke depan adalah tantangan masa depan yang namanya AI. Ada kecerdasan buatan. Itu teknologi yang harus dipahami oleh pemimpin yang akan datang. Bagaimana Indonesia akan dibawa kalau pemimpinnya buta teknologi, gaptek. Bagaimana mengejar ketertinggalannya? Dan beliau punya ide, punya gagasan, punya program 21 gagasan yang biayanya hampir sama dengan satu gagasan, yaitu makan siang. Itu alasan saya. Mas Tarzan mungkin. Mas Tarzan apa mungkin alasannya? Pertama, saya sebagai orang Jawa, sukunya Indonesia adalah bangsa kami. Saya dulu sebetulnya memang lebih bangga kalau dipimpin sama Jawanya. Itu nurani dari awal. Tapi melihat perkembangan makin lama makin seru dan makin serem, kita melihat awal. Jadi seorang pemimpin itu tidak-tidaknya punya kriteria. Pertama, segi pendidikan sudah jelas sama-sama. Ini saya kira mungkin sudah sarjana semua, itu nggak penting ya bagi saya. Tapi ya penting juga untuk kriteria menjadi seorang pemimpin. Harus belajar dialog, belajar menghadapi lawan, dan siapa kawan, siapa lawan, dan cara berbicaranya itu banyak kan pemimpin yang sangat menyakitkan, banyak kalimatnya itu. Terus kadang-kadang cara perilakunya dibuat-buat. Nah ini Pak Ganjar ini saya kira kan normal-normal saja. Pernah Pak Ganjar tuh permainannya tuh itu dibuat-buat. Tapi waktu mengketoprak sama saya, jadi itu memang petunjuk daripada sutradara seperti itu. Tapi dia tuh selalu bisa menyesuaikan dalam keadaan cuaca apapun. Pak Ganjar contoh aja, tiap-tiap waktu debat, tiap-tiap pertanyaan yang ditanya dan dijawab sesuai dengan topiknya. Ini bagi saya merupakan satu kebanggaan bahwa Pak Ganjar itu memang ya nomor 3. Kalau Mas Desi ya? Iya Mas Desi. Kalau menurut saya sih Pak Ganjar itu orangnya santun, ngomong itu enak didengar, terus nggak mau menunjukkan orang ini loh aku seorang pemimpin, nggak, ya. Jadi dia itu merakyat banget. Satu contoh, waktu saya jadi tim kampanyenya Pak Ganjar waktu jadi gubernur dari tahun 2013 kalau nggak salah, saya Kadir Doyo itu, ya, sampai jadi gubernur berapa 10 tahun ya, 2 periode 10 tahun ya, 10 tahun kemarin ketemu masih ingat sama saya. Waduh Mas Desi, kita ketemu lagi, terima kasih Mas Desi ya, waktu itu jadi tim saya. Loh itu kan artinya orang masih ingat walaupun sudah menjabat sebagai gubernur. Itu waduh, hebat banget itu. Jadi orang nggak gampang melupain itu loh. Jadi mudah-mudahan Pak Ganjar tetap akan menjadi RI 1 dan Pak 3. Ganjar dibanding calon yang lain mungkin umur yang paling penting pemimpin itu punya karakter.
Minta maaf kita tidak bicara dua calonnya, tapi karakter Pak Ganjar adalah karakter seorang pemimpin yang tadi mau mendengar dan eksekusinya luar biasa, punya gagasan dan dia tidak mundur dengan gagasannya. Jadi ketika seorang pemimpin punya gagasan diserang, dia bisa berargumen mempertahankan gagasannya dan dia sudah buktikan dalam setiap tindakannya. Kedua, lebih dia punya keluarga yang harmonis. Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang lain, bangsa ini, kalau kita sendiri kan punya keluarga yang harmonis. Kita sendiri nggak bahagia kok bisa membahagiakan orang, kan nonsens. Salah satunya itu. Satu lagi, Pak Ganjar itu tidak meninggalkan sejarah. Walaupun sejarah itu termasuk mungkin sangat menyedihkan, tapi dia itu selalu tidak melupakan. Contohnya waktu kuliah, dia itu kalau nggak salah pernah makan di warung, pernah ngebon. Begitu jadi gubernur didatangi. Ini adalah sejarah. Dia jadi gubernur karena dia tuh bisa makan tiap hari di situ. Mungkin katanya kalau nggak salah pernah ngebon juga. Itu waktu jadi gubernur. Belum nanti kalau jadi presiden, mudah-mudahan tidak akan melupakan semua peristiwa-peristiwa yang setidak-tidaknya mungkin menyakitkan, tapi akan menjadi satu kemanisan. Om Roy, ini kan jalannya Gesi untuk Mas Sasi dulu dong. Mas Desi, kelebihan dari seorang Pak Ganjar di mata Mas Desi, Om Des. Kalau kemarin kita ketemu sama Pak Ganjar dan kita mengajukan apa sih gagasan Gesi, ya ternyata beliau merespon. Nah itulah. Jadi apa yang kita punya harapan, beliau itu selalu menerima. Oke, ya mudah-mudahan aja kalau nanti jadi presiden jangan lupa sama Gesi.